hari ini kita lanjutkan untuk materi turunan. Turunan sebuah fungsi f adalah f aksen. Bisa dituliskan dengan f aksen ya, yang nilainya pada sebarang bilangan c dapat didefinisikan seperti berikut. F aksen c sama dengan limit fx dikurangi fc per x negatif c ketika x mendekati c. Ini bentuk yang pertama. Atau bentuk yang kedua di sini, atau yang lebih umum di sini ya. Bentuk yang kedua di sini, ini misalkan x min c-nya sama dengan h. Jadi x-nya nanti sama dengan c plus h. Karena ini di sini, terus ini kenapa hanya menuju 0? Karena di sini jarak x dengan c ini diibaratkan semakin dekat. Jadi semakin kecil nanti jaraknya. Jadi x dengan c ini jaraknya semakin dekat, semakin kecil, jadi menuju 0. Makanya di sini x min c-nya sama dengan h. Gitu. Di sini asalkan limitnya ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x minus 5. Tentukan f aksen 2. Karena kita sudah tahu rumusnya untuk turunan, langsung saja f aksen 2 sama dengan limit f2 plus z dikurangi f2 per h ketika h-nya menuju 0. Di sini disubstitusikan c-nya sama dengan 2. Jadi 2 plus h dikurangi f2. Setelah itu, kita substitusikan 2 plus h-nya ini ke fungsi fx. Nah, setiap x-nya diganti dengan 2 plus h, dan f2 ini setiap x-nya diganti dengan angka 2. Sehingga didapat limit 3 dikalikan 2 plus h minus 5 dikurangi dalam kurung 3 dikalikan 2 minus 5 per h ketika h-nya menuju 0. Setelah itu dikalikan, 3 kali 2, 6, 3 kalikan h, 3h minus 5 dikurangi 3 kali 2, 6, ada negatif jadi negatif 6. Setelah itu negatif dikalikan negatif 5 sama dengan 5 per h gitu ya. Terus ini perhatikan 6 dikurangi 6 saling mencoretnya sehingga hilang. 6 dikurangi 6 0. Terus negatif 5 tambah 5 juga 0. Sehingga didapat limit 3h per h ketika h menuju 0. Hanya dicoret tinggal 3. Limit 3 ketika h menuju 0 yaitu 3. Sehingga didapatkan f aksen 2-nya sama dengan 3. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 7. Tentukan f aksen c. Nah, di sini yang ditanyakan f aksen c. Dalam variabel c tetap ya. Kalau yang tadi f aksen 2 ada suatu angka. Di sini tetap variabel c. Sehingga rumusnya f aksen c sama dengan limit tetap fc plus h dikurangi fc per h ketika h-nya menuju 0. Nah, setelah itu c plus h dan c ini kita substitusikan ke rumus fungsinya x kuadrat plus 7. Sehingga didapat c plus h kuadrat. Ini ada plus 7 sebenarnya. Plus 7 dikurangi c kuadrat plus 7. Tetapi nanti saling mengurangi ya. Jadi 7 dikurangi 7 sehingga habis. Sehingga didapat c plus h kuadrat dikurangi c kuadrat saja. Terus dikuadratkan. C kuadrat plus 2ch plus h kuadrat dikurangi c kuadrat per h. Limit h menuju 0. Nah, perhatikan di sini c kuadrat dikurangi c kuadrat. Sehingga 0 ya hasilnya ya. Sehingga didapat limit 2ch plus h kuadrat per h ketika h-nya menuju 0. Di sini perhatikan di pembilangnya sama-sama ada h-nya. Maka bisa dicoret dengan penyebutnya. Sehingga didapat limit 2c plus h. Nah, setelah ini kita substitusikan. Karena penyebutnya sudah tidak ada h lagi, maka langsung saja disubstitusikan. Limit 2c plus h ketika h menuju 0, substitusikan nilai h-nya sama dengan 0. Sehingga didapat 2c. Seandainya ditanya f aksen 6 bagaimana? Nah, di sini sudah ketemu f aksen c-nya. Tinggal c-nya diganti 6 saja. Berarti f aksen 6 sama dengan 2 kali 6. Sehingga hasilnya 12 dan seterusnya. Kita lanjutkan hubungan turunan dan kekontinuan suatu fungsi. Di sini ada suatu teorema yang menyatakan jika f aksen c ada, berarti f mempunyai turunan di c, maka f kontinu di c. Maka pembuktiannya seperti ini. Kita misalkan dulu f aksen c-nya ada. Nah, ini kalau ini kan
pernyataan implikasi ya, P maka Q. Ingat, P di sini merupakan syarat cukup. Nah, kalau Q-nya merupakan syarat perlu, gitu ya. Misal, jadi tidak bisa dibalik. Jika F aksen C ada, maka F kontinu di C. Ini sebuah teorema yang benar. Maka kita tidak bisa serta-merta menyatakan jika F kontinu di C, maka F aksen C pasti ada. Nah, tidak bisa begitu ya. Soalnya pernyataan implikasi ini tidak sama dengan konversinya. Nah, tidak ekivalen. Jadi belum tentu benar. Kita buktikan teorema ini. Kita misalkan dulu F aksen C ada, maka akan dibuktikan F kontinu di C. F kontinu di C ini bisa juga dinyatakan ini kan, berarti kan limit Fx sama dengan Fc ketika X mendekati C. Masih ingat ya tentang materi sebelumnya tentang kekontinuan suatu fungsi. Jadi kita buktikan limit Fx ketika X mendekati C, maka bisa dituliskan seperti ini. Bentuk kiri dan kanan ini sebenarnya sama. Ini cuma saya tambahkan dengan Fj dan dikurangi dengan Fc. Sama ya. Terus saya bagi dengan X negatif C, saya kalikan dengan X negatif C. Nah ini kenapa kok saya bagi dengan X minus C, terus saya kalikan dengan X minus C. Nah, soalnya saya ingin membawa bentuk ini ke dalam bentuk turunan F aksen C yang di awal tadi kan rumusnya apa? Fx dikurangi Fc per X min C ketika limit X mendekati C. Jadi menyesuaikan bentuknya. Seperti halnya ketika kita ingin mencari suatu limit X menuju 0 misalkan sin X kalikan kotan X. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ya tinggal ini saja. Kita bagi dengan X, kita kalikan dengan X. Kenapa saya bagi dengan X dan kalikan dengan X? Karena yang kita ketahui ada limit X mendekati 0 sin X per X. Nah, sin X per X ketika limit X mendekati 0 itu kan sama dengan 1. Nah, karena yang kita ketahui sin X per X, nah, maka kita bagi dengan X dan kita kalikan dengan X. Demikian pula dengan yang ini. Karena yang diketahui F aksen C-nya, kita mengetahui bahwa rumusnya limit Fx dikurangi Fc per X negatif C ketika X mendekati C, maka di sini saya bagi dengan X negatif C dan saya kali dengan X minus C. Sehingga di sini terus limit dari penjumlahan suatu fungsi merupakan penjumlahan dari limitnya ya. Limit X mendekati C Fc terus ditambah limit Fx minus Fc per X minus C ketika X mendekati C. Terus limit dari perkalian suatu fungsi merupakan perkalian dari limit fungsinya. Nah, jadi bisa dituliskan limit Fx dikurangi Fc per X minus C ketika X mendekati C dikalikan limit X minus C per limit X minus C ketika X mendekati C. Nah, setelah itu ini teorema substitusi ya, disubstitusikan sehingga didapat Fc. Ini merupakan bentuk turunan F aksen C, terus di sini disubstitusikan juga. X-nya disubstitusikan C, C dikurangi C berapa? 0. Nah, jadi di sini 0. 0 dikalikan F aksen C hasilnya 0. Sehingga didapat Fc ditambah 0 sama dengan Fc. Sehingga di sini terbukti limit Fx sama dengan Fc ketika X mendekati C. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tadi? Lah, yang ini kenapa kok tidak pakai rumus langsung saja? Sebenarnya mungkin ada yang menanyakan juga ya, Fx sama dengan X kuadrat plus 7. Turunannya kan langsung saja 2X. Nah, karena sudah belajar di SMA dan menggunakan teoremanya langsung. X kuadrat langsung turunannya 2X. Karena kalau bentuk fungsinya AX pangkat N, nanti turunannya menjadi N dikalikan A pangkat N min 1 dan seterusnya. Lah, kita tidak atau belum menggunakan teorema-teorema tersebut karena kita belum membuktikannya. Jadi kita tidak bisa menggunakannya. Kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita buktikan
bahwa bentuk seperti itu memang benar. Nah, kalau kita sudah membuktikan termasuk turunan dari suatu konstanta itu nanti 0, turunan dari bentuk X itu sama dengan 1, identitas, dan seterusnya. Ketika kita sudah membuktikannya bahwa teorema tersebut benar, rumus tersebut benar, maka kita untuk kedepannya tidak perlu menggunakan cara limit seperti ini yang agak panjang ini ya. Jadi ketika kita sudah membuktikan teorema-teorema yang ada, kita bisa menggunakannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.